Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Zauki. Di sini saya dari prodi PGMI atau Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel tentang sekolah dasar. Di sini saya mempunyai dua artikel yang telah saya rangkum. Yang pertama judulnya pengertian sekolah dasar SD yang sebenarnya. Yang kedua judulnya pendidikan sekolah dasar dan metode pembelajarannya. Oke, kita ke penjelasan yang pertama, yakni pengertian sekolah dasar yang sebenarnya. Sekolah dasar adalah salah satu program pendidikan formal yang ada di negara kita. Seperti informasi yang dapat kita muat pada website Kementerian Pendidikan Nasional yang menerangkan bahwa sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan paling dasar yang berjangka waktu selama 6 tahun, dimulai dari 1 sampai dengan 6 SD. Peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas 6 SD dapat melanjut ke jenjang pendidikan berikutnya, yaitu SMP atau sekolah menengah pertama. Jadi, sekolah dasar ini ialah wajib diikuti, sebab ini untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu sekolah menengah pertama. Nah, jadi seorang siswa itu wajib untuk mengikuti sekolah dasar dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Nah, jika sudah selesai dapat melanjutkan ke jenjang yang berikutnya, yaitu sekolah menengah pertama. Nah, oke, yang selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menjelaskan tentang sistem pendidikan nasional memuat definisi dari pendidikan dasar dapat disimpulkan menjadi dua pengertian. Nah, jadi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 itu memuat definisinya, definisi pengertian pendidikan dasar disimpulkan menjadi dua pengertian ya. Jadi pengertian pertama ialah pendidikan dasar adalah landasan utama untuk jenjang pendidikan tingkat menengah kedua. Nah, seperti yang dijelaskan di atas tadi. Jadi pendidikan dasar ini adalah pendidikan wajib diikuti. Oke, kalau sudah menyelesaikan pendidikan dasar ini dapat melanjutkan ke jenjang yang berikutnya. Oke. Yang kedua, pengertian yang kedua ialah pendidikan dasar diwujudkan dalam bentuk formal, yakni sekolah dasar, SD, madrasah ibtidaiyah, atau beberapa bentuk formal lain yang tingkatannya sama. Jadi ini dapat memilih antara sekolah dasar atau sekolah berbasis agama, yakni madrasah ibtidaiyah. Nah, kalau madrasah ibtidaiyah itu lebih ke pelajaran Islam, yakni membahas tentang Islam. Selain pelajaran umum di pendidikan madrasah ibtidaiyah ini juga membahas mengenai Islami. Jadi mempunyai poin penting tersendiri kalau mengikuti pendidikan madrasah ibtidaiyah itu. Oke. Ke selanjutnya, sesuai dengan peraturan wajib belajar dari pemerintah kita, khususnya untuk sekolah dasar, peserta didik atau anak sekolah yang dimaksud ialah setiap warga negara Indonesia itu harus berusia 7 sampai 15 tahun. Nah, jadi anak-anak yang berusia di bawah itu atau di bawah 7 tahun itu tidak bisa mengikuti pendidikan dasar. Kalau dulunya itu 7 sampai 12 tahun, tapi kalau sekarang itu 7 sampai 15 tahun. Nah. Oke, yang selanjutnya sedangkan penyelenggara pendidikan sekolah dasar umumnya di Indonesia dikelola langsung oleh pemerintah kita. Oh, jadi di sini itu pemerintah kita tersendiri yang mengelola langsung pendidikan dasar itu. Jadi dari pemerintah kita itu sendiri yang mengelolanya. Sehingga ada yang namanya SD negeri,
negeri tertentu di setiap wilayah negara Indonesia. Nah, jadi ada sekolah dasar tertentu yang ada di setiap wilayah negara Indonesia itu. Sebagian lain pendidikan SD juga diselenggarakan oleh pihak-pihak swasta yang tentunya tetap dalam koridor dan perundang-undangan yang diatur oleh pemerintah dan negara serta tetap dalam pengawasan Kementerian Pendidikan. Jadi semua itu tetap diawasi oleh Kementerian Pendidikan itu. Oke. Selanjutnya, menurut catatan sejarah, pada masa penjajahan Belanda dulu, pihak Belanda sudah memulai membuka sistem pendidikan di Indonesia. Nah, jadi pas zaman dulu itu, Belanda itu sudah memulai membuka sebuah sistem pendidikan di Indonesia. Yang mana pada saat itu sistem pendidikan dasarnya dinamakan ELS atau European Language School, yang mungkin kita jarang mendengarnya. Lalu di masa penjajahan Jepang di Indonesia, nama sistem pendidikan pun diganti menjadi SR. Nah, jadi pada masa pendidikan Jepang itu diganti menjadi SR, Sekolah Rakyat. Nah, jadi ini sudah diganti ya. SR yang masih lebih populer karena sebagai manusia di Indonesia masih ada yang pernah mencicipi pendidikan di SR pada masa itu. Jadi pada masa itu SR itu banyak diminati. Lalu kapan mana sekolah dasar SD muncul? Nah, di sini ada pertanyaan. Nah, jadi SD itu muncul setelah Indonesia merdeka, tepatnya 13 Maret. Jadi 13 Maret itu munculnya SD itu sendiri pada 13 Maret 1946. Nah, itulah tadi pengertian tentang sekolah dasar yang sebenarnya. Oke, kita lanjut ke rangkuman kedua atau artikel yang saya rangkum kedua. Oke, judulnya mengenai pendidikan sekolah dasar dan metode pembelajarannya. Oke, pendidikan ini diselenggarakan untuk anak-anak yang berusia 7 tahun dengan asumsi bahwa anak seusia tersebut mempunyai tingkat pemahaman dan kebutuhan pendidikan yang sesuai dengan dirinya. Nah, jadi itu haruslah anak berusia 7 tahun. Sebab anak 7 tahun dapat lebih mengerti dan menyerap pelajaran-pelajaran yang diberikan. Jadi anak yang di bawah 7 tahun itu tidak dibolehkan untuk mengikuti jenjang pendidikan sekolah dasar. Pendidikan dasar memang diselenggarakan untuk memberikan dasar pengetahuan, sikap, dan keterampilan bagi anak didik. Nah, jadi itu diselenggarakan untuk memberikan dasar pengetahuan, sikap, dan keterampilan bagi anak didik tersebut. Pendidikan dasar inilah yang selanjutnya dikembangkan untuk meningkatkan kualitas diri anak. Nah, jadi di pendidikan dasar inilah anak-anak dilatih bagaimana cara bersifat pada orang tua, pelajaran umum, atau itu pelajaran Islami. Nah, jadi itu sudah dibahas semua di sekolah dasar tersebut. Untuk cikal bakal, untuk menambah ilmu, melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu tingkat SMP. Nah, SD dinyatakan dalam kurikulum pendidikan dasar, yakni memberikan bekal kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung. Pengetahuan dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi siswa sesuai dengan tingkat perkembangannya, serta mempersiapkan mereka untuk mengikuti pendidikan SLTP. Nah, jadi ini anak-anak yang di sekolah dasar itu sudah dibekali oleh ilmu untuk dia bisa memahami cara berhitung, cara membaca, menulis, dan ilmu pengetahuan lainnya yang kemampuan dasar. Iya, tingkat dasar. Itu dilakukan supaya
mempersiapkan anak itu ke jenjang selanjutnya, yakni tingkat sekolah menengah pertamanya. Nah, di sini ada metode pembelajaran tepat bagi siswa sekolah dasar. Nah, di sini ada metode. Metode yang pertama ialah tanya jawab. Metode tanya jawab digunakan dengan maksud melanjutkan atau meninjau pelajaran yang lalu. Jadi metode tanya jawab ini untuk mengingatkan anak kembali mengenai pelajaran yang sudah dibahas itu. Selanjutnya, menyelingi pembicaraan untuk mendapatkan kerjasama siswa. Nah, jadi itu untuk menyelingi pembicaraan untuk mendapatkan kerjasama. Selanjutnya, memimpin pengamatan dan pemikiran siswa. Nah, jadi itu guru itu mengarahkan dan mengarahkan supaya siswa itu mengerti tentang apa yang disampaikannya oleh gurunya tersebut. Yang kedua, metode diskusi. Nah, yang kedua ini metode diskusi. Metode diskusi adalah cara penyampaian bahan pelajaran di mana guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan atau menyusun sebagai alternatif pemecahan masalah. Nah, jadi metode diskusi ini cukup ampuh supaya untuk siswa itu mengerti. Yakni siswa itu mengumpulkan pendapatnya mengenai pelajaran yang dibahas tersebut. Nah, jadi siswa itu sudah dapat memahami jika diadakan diskusi. Jadi siswa itu dapat mengingat pelajaran itu ketika guru mengadakan diskusi. Jadi siswa itu aktif. Murid-muridnya itu aktif dalam menyelenggarakan diskusi itu. Jadi siswa akan lebih cepat untuk mengerti. Oke, yang selanjutnya ialah metode kerja kelompok. Nah, ini hampir sama dengan diskusi, tapi ini berbeda. Masih ada bedanya. Kerja kelompok dapat diartikan sebagai suatu kegiatan belajar mengajar di mana siswa dalam satu kelas dipandang sebagai suatu kelompok atau dibagi atas kelompok-kelompok kecil untuk mencapai suatu tujuan pelajaran tertentu. Nah, jadi siswa ini dibuat kelompok. Misalnya itu dibuat kelompok 5 orang begitu. Nah, dikasih tugas, terus itu akan dikerjakan secara bersama-sama. Nah, jadi ketika siswa itu bekerja secara bersama-sama, jadi otomatis mereka akan saling mengerti dan saling bertanya dengan kawannya yang tidak paham, jadi paham karena kerja kelompok tersebut. Yang keempat, metode demonstrasi dan eksperimen. Nah, antara metode demonstrasi dan eksperimen sebenarnya berbeda, akan tetapi dalam praktek maksudnya sering dipergunakan silih berganti atau saling melengkapi. Nah, jadi ini sangatlah penting juga untuk melatih siswa tersebut, anak sekolah dasar tersebut. Yang terakhir ialah metode sosiodrama. Metode sosiodrama dan bermain perlahan. Nah, metode sosiodrama dan bermain peranan merupakan dua buah metode mengajar yang mengandung pengertian yang dapat dikatakan bersama dan karenanya dalam pelaksanaan sering silih bergantikan. Jadi metode sosial drama dan bermain ini sangatlah penting juga untuk melatih siswa tersebut. Jadi kalau calon guru itu harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana caranya menghadapi siswa-siswa di sekolah dasar tersebut. Karena yang kita ketahui, siswa-siswa di sekolah dasar itu biasanya itu lebih cenderung ke senangnya bermain, sebab anak usia mereka itu cenderung selalu
ingin bermain. Jadi itulah sangat diperlukan yang metode kelima ini juga. Nah, jadi itulah artikel-artikel, 2 artikel yang saya jelaskan, yang sudah saya rangkum. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata ataupun penjelasan saya yang kurang paham, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.